Metor, Metik, tutorin dong. Halo guys, kembali lagi di Metor, Matic tutorin dong. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar mengenai array dan juga array list. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman berorientasikan objek, atau bisa kita singkat sebagai PBO. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Rahadian Alfarisi atau biasa dipanggil Aal. Saya adalah seorang pelajar kelas 11 SMK Telkom Malang dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain tertarik di bidang teknologi, saya juga tertarik di bidang olahraga, terutama catur dan badminton. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar perbedaan antara pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasikan objek. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis pemrograman. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pengertian dari objek. Langsung saja ke materi yang pertama, PBO versus terstruktur. Nah, PBO itu menggunakan pendekatan bottom up, sementara pemrograman terstruktur itu menggunakan pendekatan top down. Fokusnya juga berbeda. Fokusnya PBO itu menggunakan modul dan data, sementara terstruktur menggunakan proses atau fungsi. Konsep dari pemrograman berorientasikan objek itu menggabungkan data dan fungsi menjadi satu entitas dalam objek, sementara terstruktur itu memecah program menjadi bagian-bagian kecil dalam kurung fungsi atau prosedur untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, basisnya. Basis dari PBO itu adalah kelas dan objek, sementara pemrograman terstruktur itu prosedur dan juga fungsi. Kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan PBO. Untuk kelebihannya adalah 1. Mudah diubah dan dikembangkan. 2. Menggunakan konsep inheritance untuk kode yang dapat digunakan kembali. 3. Setiap objek itu mandiri sehingga perbaikan lebih terisolasi. Untuk kekurangan dari PBO sendiri juga ada 3. Yang pertama, membutuhkan pemahaman konsep yang lebih dalam. Jadi kita harus lebih memahami tentang kelas, objek, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan memori lebih besar karena objek itu memiliki overhead memori. Dan yang terakhir, bisa sedikit lebih lambat karena ada lapisan abstraksi. Kita lanjutkan ke kelebihan dan kekurangan pemrograman terstruktur. Untuk kelebihannya, memiliki alur yang jelas sehingga mudah dipahami, sangat efektif untuk proyek dengan kompleksitas rendah hingga sedang, dan juga tidak memerlukan banyak memori. Kekurangannya sendiri, itu sulit untuk menggunakan reuse code karena data dan fungsi yang terpisah. Perubahan di satu bagian bisa memengaruhi bagian yang lain. Dan yang terakhir, sulit beradaptasi dengan perubahan skala besar. Kita lanjutkan ke apa itu objek. Objek adalah instansiasi dari sebuah kelas yang merupakan representasi dari suatu entitas dunia nyata atau konseptual, seperti orang, benda, ataupun ide, yang memiliki status dan perilaku. Secara sederhana banget ya, objek itu bisa kita anggap sebagai benda nyata. Nah, objek itu terdiri dari apa aja sih? Objek terdiri dari identitas, itu adalah sesuatu yang bikin objek itu unik, walaupun mirip dengan yang lain. Yang kedua ada keadaan, data atau ciri yang dimiliki oleh suatu objek. Dan yang ketiga adalah perilaku, apa aja yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, kita ambil contoh ya. Kita buat contoh. Secara sederhana, kalau kita ambil contoh di dunia nyata, mobil itu adalah contoh objek. Identitasnya apa? Plat nomor. Jadi plat nomor mobil itu kan berbeda-beda. Jadi bisa bikin setiap mobil itu unik. Nah, keadaannya atau state, warna mobil tersebut merah, mereknya Toyota, dan kecepatannya 80 km per jam. Itu yang kita sebut keadaan. Nah, untuk perilakunya bagaimana? Perilaku dari mobil itu ya bisa berjalan, bisa berhenti, juga bisa belok. Nah, kita langsung aja kita buat kodenya agar lebih paham.
Untuk kodenya kita buat dulu kelasnya. Kita ambil contoh siswa. Kelas siswa memiliki string nama, selanjutnya integer umur, integer kelas. Terus kita bikin void belajar. Ini sistem outprintln. Jadi ini kita sebut sebagai kelas. Nah, di video kali ini tidak saya jelaskan terlebih dahulu karena ini untuk video selanjutnya. Terus kita tinggal public class object. Public static void. Terus kita buat objeknya dulu. Objeknya ini saya beri nama siswa 1. New siswa. Nah, jadi yang disebut objek itu adalah siswa 1. Ini adalah objek. Dan new siswa ini ada new siswa itu dibuat di sini untuk memberitahu kita itu membuat objek baru. Yang ini kita singkat saja menjadi S1 atau siswa 1. Siswa 1 itu memiliki atribut tadi nama. Namanya kita kasih nama Budi. Budi itu umurnya 16 tahun. Sekarang di kelas 10. Oke, ada tipe. Ini harusnya S1. Nah, jika seperti ini, terus sistem printout nama, umur, dan juga kelas. Jika kita run kodenya, yang keluar adalah namanya adalah Budi, umurnya 16 dan kelasnya 10. Jadi kita memiliki objek dengan nama S1 atau siswa pertama yang memiliki atribut atau bisa kita bilang state. Memiliki nama Budi, umurnya 16 dan juga kelas 10. Nah, ini kan datanya, state-nya. Nah, bagaimana dengan perilakunya atau behavior-nya? Apa yang bisa dilakukan oleh siswa? Siswa itu bisa belajar. Jadi S1 belajar. Oke, tipe. Oke, kita run lagi kodenya. Nah, jadi Budi sedang belajar. Nah, itu adalah contoh dari perilaku atau behaviornya. Nah, jika kalian ingin tahu full kodenya, bisa scan QR berikut ini. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. See you in the next video. Terima kasih.